Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Perasaan teleportasi melalui ruang angkasa benar-benar mengerikan. Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Lindong setelah kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan untuk kesekian kalinya. Pikirannya yang kacau tidak memungkinkannya untuk sepenuhnya sadar. Pada saat yang sama, hal itu juga mengakibatkan dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dirinya saat ini bahkan tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati. Keadaan ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Namun, saat kesadarannya berangsur-angsur naik turun dalam kegelapan, Lindong samar-samar bisa merasakan suara manusia di sekitarnya. Segera setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Selama beberapa waktu, Lindong berada dalam kondisi yang sama sekali tidak sadarkan diri dan samar-samar. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menemukan bahwa kendalinya atas tubuhnya mulai pulih sedikit demi sedikit. Hal ini membuatnya menghela napas lega dalam hatinya. Dari apa yang terlihat, ia seharusnya masih hidup. Dengan mengandalkan kesadarannya yang sama, Lindong terkadang merasa bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh seseorang. Terlebih lagi, orang ini adalah seorang wanita. Tampaknya banyak waktu berlalu sementara kesadarannya terus melayang dalam kegelapan. Akhirnya, seutas cahaya merobek kegelapan ini dan meresap ke dalam, menyinari pikiran bawah sadar Lindong. Kelopak mata yang berat terbuka setelah perjuangan yang hebat. Akhirnya, celah kecil terbuka, dan pandangan kaburnya perlahan mulai menjadi jelas. Tempat yang terlihat dalam pandangannya tampak seperti kanopi sederhana yang dibangun di atas gerobak. Lindong menatap kanopi ini, sementara pikirannya mulai terbangun, dan kenangan melonjak seperti air banjir. Kota iblis yang unik, pertempuran besar, teleportasi spasial. Gerbang Yuan. Hembusan udara keruh perlahan keluar dari tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, dia mengepalkan dan membuka tinjunya. Dia agak ngeri saat mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Sementara dia terkejut di dalam hatinya, Lindong dengan cepat melihat ke dalam tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa segala sesuatunya berantakan. Bahkan mediannya menunjukkan tanda-tanda terdistorsi atau rusak. Cedera seperti itu bisa dikatakan sangat mengerikan. Pikiran Lindong tenggelam dalam kedalam dantiannya. Di sana, roh Yuan ilusi itu berada di cincin naga Yuan. Namun, cahaya keemasan yang menyelimutinya sangat redup, seolah-olah akan menghilang. Cedera yang sangat serius. Hati Lindong sedikit tenggelam. Dia jelas tidak menyangka bahwa lukanya kali ini akan seserius ini. Jika itu orang lain, kemungkinan besar orang tersebut akan cacat seumur hidup. Sepertinya aku harus memulihkan diri dengan baik, kata Lindong pelan. Tubuh fisiknya memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Terlebih lagi, saat dia berada di Unique Devil City, aura Heavenly Dragon di tubuhnya telah menyatu ke dalam tubuhnya karena tekanan eksternal. Hal ini telah menyebabkan tubuh fisiknya diperkuat sekali lagi. Oleh karena itu, lukanya kali ini mungkin serius, tetapi bukan tidak mungkin baginya untuk pulih jika dia diberi waktu. Aku ingin tahu di mana aku berada. Pikiran Lindong berangsur-angsur menarik diri dari tubuhnya, saat dia sedikit mengernyitkan alisnya. Saat ini dia jelas sangat lemah. Kemungkinan besar ada orang yang bisa membunuhnya. Kondisi seperti itu jelas menyebabkan Lindong yang biasanya berhati-hati menjadi tidak senang. Meski lukanya serius, aku hampir tidak bisa mengaktifkan Yuan spiritku untuk mengendalikan mayat iblis setelah beristirahat selama jangka waktu tertentu. Itu seharusnya menjadi perlindungan. Lindong menghela napas lega hanya ketika dia berpikir sampai saat ini. Tidak peduli bagaimana situasinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku penasaran bagaimana keadaan Little Marten dan Little Flame. Dari kelihatannya, sepertinya kita telah berpisah. Lindong mengatupkan giginya. Ekspresi kejam yang luar biasa tiba-tiba muncul di matanya. Jika terjadi sesuatu pada api kecil atau tikus kecil, aku pasti akan membantai gerbang Yuan di masa depan. Saat pikiran ini berkelebat di benak Lindong, pintu kereta yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka perlahan. Seketika, matanya terfokus saat menatap pintu yang didorong terbuka dari luar. Pintu kereta didorong terbuka. Setelah itu, sosok ramping muncul di hadapan Lindong.
Itu adalah seorang wanita muda dengan gaun biru pucat. Penampilan wanita muda itu tidak sebanding dengan King Tan atau Ying Huan, tetapi dia masih cukup cantik. Namun, ada ekspresi malu-malu di mata wanita muda itu. Setelah memasuki kereta, wanita muda itu dengan cepat melihat Lindong yang sekarang sudah bangun, dan sedikit panik karena perhatiannya. Tangan kecilnya melingkari tubuhnya saat dia bertanya dengan lembut dan malu-malu, "Kamu sudah bangun?" Senyum mengembang di wajah Lindong saat melihat penampilan wanita muda ini. Ia lalu mengangguk. Dari penampilannya, ia tampaknya tidak terjebak dalam situasi berbahaya yang akan membuatnya pusing. Dia hanya tidak tahu di mana sebenarnya tempat ini. "Aku menemukanmu 5 hari yang lalu, saat itu tubuhmu berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Namun, aku melihatmu masih bernapas, dan akhirnya membawamu kembali." Di dalam kereta, wanita muda cantik itu menatap Lindong dan dengan lembut memperkenalkan dirinya, "Namaku Guya." "Lindong, Nona Gu, terima kasih sudah menyelamatkanku." Lindong memperlihatkan senyuman ramah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Bolehkah saya tahu jika Nona menemukan ada orang terluka lain di sekitar saat Anda menyelamatkan saya?" Dia tentu saja bertanya tentang Little Marten dan Little Flame. Guya berpikir sejenak setelah mendengar ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Ekspresi kecewa melintas di mata Lindong saat melihat ini. Sepertinya dia memang telah dipisahkan dari Little Marten dan Little Flame. "Luka-lukamu sangat serius. Aku telah mengundang kakak perempuan Guyan untuk membantu memeriksanya." Suara Guya berhenti sejenak. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan simpati dan melanjutkan. Dia berkata bahwa kamu tidak akan bisa berkultivasi lagi di masa depan. Lindong sedikit terkejut, tapi dia tidak menjawab. Dia memahami dengan jelas bahwa luka di dalam tubuhnya memang mengerikan. Jika itu adalah individu biasa, budidayanya akan hancur. Namun, Lindong bukanlah individu biasa. "Nona Guya, di mana sebenarnya tempat ini?" Lindong bertanya. "Ini adalah Pulau Roh Misterius," jawab Guya. "Pulau Roh Misterius?" Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Segera setelah itu, dia menyelidiki lebih dalam. "Tempat ini bukan bagian dari wilayah Suan Timur?" "Wilayah Suan Timur?" Nama ini membuat Guya mengerutkan kening dan berpikir lama. Baru kemudian dia tiba-tiba mengerti dan menjawab, "Kau pasti berbicara tentang wilayah Suan Timur dari 4 wilayah Suan besar, kan? Tempat ini adalah wilayah Laut Angin Surga di Laut Iblis yang kacau. Tempat ini sangat jauh dari wilayah Suan Timur. Bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk terbang ke sini. Selain itu dengan prasyarat tidak menemui halangan apapun. Laut Iblis Chaotic, wilayah Laut Angin Surga." Nama asing ini membuat Lindong sedikit linglung. Meskipun dia tahu bahwa jarak yang ditempuh oleh teleportasi spasial sangat jauh, Lindong masih merasa sedikit tersesat terlepas dari karakternya ketika dia mengetahui bahwa dia sudah begitu jauh dari wilayah Suan Timur. Namun, kondisi pikiran ini tidak berlangsung lama, sebelum Lindong menggelengkan kepalanya dan menyingkirkannya. Karena hubungan mereka dengan Yuan Gate telah berkembang ke kondisi seperti itu, tidak ada tempat di wilayah Suan Timur bagi mereka untuk tinggal. Mungkin ini merupakan kesempatan yang sangat bagus sekarang karena dia bisa datang ke Laut Setan yang kacau ini. Dia pernah mendengar Little Marten menyebutkan Laut Setan yang kacau sebelumnya. Tempat ini bahkan lebih besar dari 4 wilayah Suan yang besar. Jelas, tangan Yuan Gate tidak akan mampu mencapai tempat ini, memberinya cukup waktu untuk tumbuh. Laut Iblis yang kacau. Lindong menggumamkan nama ini beberapa kali di dalam hatinya, saat dia merasakan sensasi aneh yang samar. Setelah berpikir lama, kilatan akhirnya keluar dari matanya. Dia tiba-tiba teringat peta energi mental yang dia peroleh dari Menara Master Simbol Kotayan. Itu memiliki lokasi 2 simbol leluhur. Salah satunya adalah Devouring Ancestral Symbol yang ia peroleh. Lindong belum memikirkan tentang simbol leluhur lainnya karena letaknya terlalu jauh dari wilayah Suan Timur. Namun, ketika kata-kata Chaotic Dimensi memasuki telinganya, tiba-tiba ingatan itu muncul dari dalam benaknya. Saat itu, tikus kecil pernah menyebutkan bahwa simbol leluhur kedua di peta energi mental berada di Laut Iblis Chaotic. Simbol leluhur kedua. Bahkan dengan ketenangan Lindong, wajahnya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan yang liar ketika dia memikirkan hal ini.
Kekuatan besar dari simbol leluhur adalah sesuatu yang dia alami secara langsung. Jika dia bisa mendapatkan simbol leluhur yang lain, kekuatannya pasti akan melonjak. Selain itu, dia juga akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Great Desolate Tablet kepadanya. Sepertinya Chaotic Dimensi adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Kakak Lindong, kamu baik-baik saja? Guya terkejut ketika melihat Lindong, yang wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan bertanya dengan suara lembut. Haha, aku baik-baik saja. Lindong menyeringai. Kegembiraan di wajahnya perlahan menghilang. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia bertanya, Nona Guya, apakah Anda membawa peta Chaotic Dimensi? Pikirannya mencatat lokasi simbol leluhur kedua. Yang perlu dia lakukan hanyalah membandingkannya dengan peta Chaotic Dimensi dan dia akan bisa mengetahui di mana tepatnya simbol leluhur itu berada. Kamu pasti sedang membicarakan peta laut kan? Guya berkedip beberapa kali. Segera setelah itu, wajahnya memerah dan melanjutkan dengan sikap malu-malu, Chaotic Dimensi sangat luas, dan terbagi menjadi banyak wilayah laut besar dan kecil. Wilayah laut angin surga ini adalah salah satu wilayah yang paling dikenal. Peta laut yang lengkap sangat berharga, dan aku tidak memilikinya. Yang kumiliki hanyalah peta laut wilayah laut angin langit surga ini. Guya mengeluarkan sebuah gulungan kuno dan menawarkannya kepada Lindong. Terima kasih banyak. Lindong menerima peta laut dan berterima kasih pada Guya. Setelah itu, dia menggunakan energi mental yang dia miliki saat ini untuk memindai peta ke dalam pikirannya sambil menutup matanya. Sesaat kemudian, ada kekecewaan di matanya ketika dibuka kembali. Jelas sekali, lokasi simbol leluhur kedua bukanlah wilayah laut angin surga. Namun, Lindong tidak terlalu tertekan karenanya. Ia sudah sangat beruntung bisa selamat dari teleportasi kali ini. Bagaimana mungkin ia masih cukup beruntung untuk langsung mendarat di tempat di mana simbol leluhur kedua berada? Bagaimanapun, masih ada waktu di masa depan, dan dia bisa mencarinya perlahan-lahan. Yang terpenting sekarang adalah pulih dari luka-lukanya. Hanya setelah kekuatannya kembali, dia akan dapat menjelajahi laut iblis yang kacau ini dan mencari simbol leluhur kedua. Suara pengereman roda terdengar dari luar sementara pikiran ini terlintas di benak Lindong. Setelah itu, beberapa suara terdengar. Sepertinya kita akan mendirikan kemah dan beristirahat. Kakak Lindong, apakah kamu ingin keluar dan melihatnya? Guya memandang Lindong dan bertanya. Tentu, mungkin juga. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah istirahat sejenak, kini ia memiliki kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya. Dia juga ingin mengetahui seperti apa Chaotic Dimensi yang dirumorkan itu. Guya tersenyum saat melihat ini. Wanita muda itu cukup baik. Dia segera maju untuk mendukung Lindong, sebelum membuka pintu kereta. Sekelompok orang sibuk memasuki pandangan Lindong setelah pintu kereta dibuka. Mereka mendirikan tenda di tanah datar. Di sekitar tanah datar ini terdapat hutan hijau subur. Lindong mengamati area tersebut dari posisinya yang tinggi namun tidak melihat laut. Kemungkinan besar pulau ini relatif besar. Namun, Lindong masih bisa mengendus aroma asin yang hanya dimiliki laut. Sekelompok orang yang sibuk di sekitar gerbong juga sesekali melemparkan pandangan mereka ke arah Lindong. Namun, kebanyakan dari mereka mengandung rasa kasihan. Sepertinya mereka telah mendengar bahwa Lindong terluka parah dan tidak bisa lagi berkultivasi. Namun, emosi Lindong tidak sedikit pun terpengaruh oleh tatapan ini. Matanya menyapu sekeliling, dan segera setelah itu, keterkejutan muncul di matanya. Kebanyakan orang di kamp ini adalah kaum muda. Meskipun ada sedikit kebanggaan di beberapa wajah mereka, aura mereka cukup kuat. Mereka sebanding dengan murid langsung dari 4 aula Dao Sekte. Orang-orang ini sepertinya berasal dari faksi yang sama. Sepertinya faksi ini cukup kuat. Lindong terdiam dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Chaotic Dimensi, faksi acak yang dia temui sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Guya, tidak apa-apa kalau kamu biasanya memelihara kucing dan anjing kecil. Namun, kali ini kamu malah memelihara seseorang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Gu kita adalah tempat untuk memelihara hewan peliharaan? Teriakan yang agak menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari api unggun di depan mereka sementara Lindong sedang mengamati perkemahan. Dia mengernyitkan dahinya sedikit dan melihat ke arah sumber suara.
Dia melihat seorang wanita berpakaian merah mengerutkan kening sedikit di depan mereka saat dia melihat Guya. Wanita itu cukup cantik. Dia tinggi dan memiliki sosok yang sangat lekuk tubuhnya tenggelam dan menonjol di tempat yang tepat, menyebabkan dia terlihat cukup menggairahkan. Ada beberapa pemuda berkerumun di sampingnya, seperti bintang yang menjaga bulan. Kelompok anak muda ini cukup kuat, dan wanita berpakaian merah berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Jelas sekali, dia cukup berbakat. Guya menatap wanita berpakaian merah itu, wajahnya yang mungil memerah sedikit, seolah-olah dia sedikit marah. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, "Kakak perempuan Guying, dia telah menderita luka yang begitu serius, jika aku tidak menyelamatkannya. Bukankah dia hanya sampah bahkan jika kau menyelamatkannya? Lebih baik mati daripada tidak bisa berkultivasi. Dia bahkan mungkin menyalahkanmu karena menjadi orang yang suka ikut campur meskipun kau baik hati. Lagi pula, kita tidak akan pergi jalan-jalan kali ini. Apakah kau akan menanggung kesalahan jika dia akhirnya menghalangi kita?" Wanita berpakaian merah itu mengejek. Wajah kecil Guya terpancing oleh kata-kata kasar tersebut hingga menjadi benar-benar merah. Namun, dia jelas terlihat sudah terbiasa dengan hal ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah memelintir tangan kecilnya dan menjawab kata-kata itu dengan diam. "Guying, apakah kau akan rugi jika bicara sedikit?" Sementara Guya terdiam, pintu masuk kam di tengah kam dibuka. Setelah itu, seorang wanita dengan gaun putih pucat keluar dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wanita berpakaian putih memiliki penampilan yang melebihi wanita berpakaian merah. Wajah oval runcingnya tidak banyak tersenyum, membuatnya terlihat agak dingin. Terlebih lagi, dia sepertinya memiliki posisi yang relatif tinggi di tempat ini. Wanita berpakaian merah itu hanya bisa diam setelah dia berbicara. Dia melirik Guya dan Lindong dengan sedikit rasa tidak suka dan jijik, sebelum kembali ke tendanya. Dia adalah kakak perempuan Guyan, yang membantu memeriksa luka-lukamu. Dia sangat luar biasa di antara generasi muda klan Gu kita. Guya dengan lembut berkata pada Lindong. Lindong sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini cukup kuat. Faktanya, dia berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Tidak heran dia memiliki kedudukan seperti itu. Wanita berpakaian putih itu berjalan ke arah Guya setelah menegur wanita berpakaian merah. Dia menepuk kepala Guya untuk menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke Lindong. Matanya tidak mengandung rasa jijik, juga tidak memiliki keramahan. Paling-paling, hanya ada sedikit simpati karena luka-luka Lindong. Guya baik hati dan suka membantu orang lain. Namun, kami memiliki tugas penting yang harus dilaksanakan kali ini di Pulau Roh Misterius. Terlebih lagi, tempat ini tidak damai. Kamu harus mematuhi perintahku setiap saat jika ingin mengikuti kami. Aku tidak ingin mengalami kerugian karena kamu. Suara wanita berpakaian putih itu akhirnya menjadi sedikit lebih lembut ketika dia berbicara hingga saat ini. Setelah kita selesai di sini, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, aku bisa mengatur pekerjaan untukmu di klan Gu kami. Setidaknya ini bisa menjadi cara bagimu untuk mencari nafkah. Dia berbalik dan pergi tanpa menunggu tanggapan Lindong setelah mengucapkan kata-kata itu. Situasi ini membuat Lindong tertegun sejenak. Baru kemudian dia mengangkat bahu tanpa daya. Dia benar-benar diperlakukan seperti sampah yang tidak berguna. Untungnya, kecuali Guya, dia tidak terlalu peduli pada mereka semua. Setelah pulih dari cederanya, dia akan mencari kesempatan untuk pergi. Bulan yang terang tergantung tinggi di langit, tampak seperti cermin bundar yang terang. Cahaya bulan yang sedingin es berhamburan turun darinya, menutupi seluruh Pulau Roh Misterius. Samar-samar, raungan binatang iblis yang rendah naik dan turun jauh di dalam pulau. Lindong duduk di dalam kereta. Perlakuannya jelas tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan tenda-tenda empuk milik yang lain. Namun, dia tidak ingin bertengkar tentang hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, dia mungkin merupakan beban yang sangat besar di mata yang lain. Lindong duduk dan membentuk segel latihan dengan tangannya. Cahaya hijau lemah berkedip-kedip di permukaan tubuhnya, dan jejak kekuatan melahap yang samar terpancar. Ia menelan Yuan Power alami, dan perlahan-lahan mengubahnya menjadi Yuan Power miliknya untuk memberi nutrisi pada median dan tulang yang terluka parah di dalam tubuhnya. Di bawah nutrisi Yuan Power ini,
Lindong bisa merasakan ada beberapa jejak energi brutal namun lemah lembut yang keluar dari dalam tubuhnya. Ini adalah aura naga langit yang telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Raungan naga yang samar bergema di dalam tubuhnya sementara energi ini melonjak, menyebabkan lampu hijau yang berkedip-kedip di dalam tubuh Lindong berkedip lebih intens, karena kelemahannya juga perlahan berkurang sedikit demi sedikit. Lindong diam-diam menghela napas lega saat merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia berencana untuk berhenti berlatih ketika tiba-tiba merasakan getaran samar di antara alisnya. Tak lama kemudian, ia tercengang saat mendapati gelombang demi gelombang energi murni mengalir keluar seperti banjir, sebelum menyebar ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Ini adegan yang tiba-tiba ini membuat Lindong sangat tercengang. Pikirannya bergerak dan bergeser ke titik di antara kedua alisnya. Energi agung samar-samar beriak darinya. Lambang roh. Lindong mengamati simbol cahaya itu. Baru kemudian tiba-tiba ia tersadar, karena kegembiraan mengalir deras dari hatinya. Ia hampir lupa bahwa ia telah memperoleh spirit emblem di tubuh Yuan Chang setelah membunuhnya. Lindong jelas menyadari betapa kuatnya spirit emblem. Alasan mengapa Yuan Chang mampu mencapai tahap awal profound life di usianya kemungkinan besar karena spirit emblem ini. Saat ini, benda ini telah sampai di tangan Lindong, dan tidak diragukan lagi akan menjadi tambahan yang bagus untuk persenjataannya yang sudah tangguh. Dengan energi yang dipasok oleh spirit emblem, Lindong jelas akan dapat pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Lindong perlahan membuka matanya, saat udara keruh bergerak di tenggorokannya dan dimuntahkan. Cahaya terang melintas di matanya, sebelum kembali normal. Tidak lama setelah Lindong membuka matanya, pintu kereta tiba-tiba terbuka. Setelah itu, dia melihat Guya membawa beberapa selimut saat dia masuk dengan hati-hati. Kak Lindong, cuaca di pulau ini sangat dingin di malam hari. Terlebih lagi, kamu terluka. Tolong jangan masuk angin saat beristirahat di malam hari. Guya meletakkan selimut lembut di samping Lindong dan berkata sambil tersenyum. Lindong terkejut saat menyaksikan kejadian ini. Tak lama kemudian, tatapan lembut muncul di matanya. Wanita muda ini terlalu baik hati. Kak Lindong, kakak perempuan Guyan sebenarnya bukan orang jahat. Semua orang keberatan ketika aku menyelamatkanmu saat itu. Namun, setelah dia menyetujuinya, yang lain menyerah. Guya duduk di samping Lindong dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia tidak merasa tidak suka terhadap Guyan. Bagaimanapun, kekuatan adalah hal terpenting di dunia ini. Semua orang berasumsi bahwa dia adalah seorang cacat yang tidak akan bisa berkultivasi di masa depan, dan karenanya tentu saja tidak tertarik padanya. Dia sudah cukup murah hati untuk mengizinkannya ikut. Keduanya duduk di gerbong dan mengobrol satu sama lain. Biasanya Guya adalah orang yang penakut dan merasa minder dengan orang lain, oleh karena itu dia kurang pandai berinteraksi dengan orang lain. Mungkin karena kondisi Lindong saat ini bahkan lebih menyedihkan daripada kondisinya sendiri, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan Lindong. Saat mereka mengobrol, Lindong juga dapat memperoleh berbagai informasi tentang wilayah Laut Angin Surga darinya. Wilayah Laut Angin Surga terletak di wilayah barat Laut Iblis yang kacau. Wilayah ini cukup terkenal di Laut Iblis yang kacau, dan ada juga beberapa faksi kuat di dalamnya. Yang paling terkenal di antara mereka adalah apa yang disebut dua gua besar dan 5 klan besar. Yang disebut dua gua besar itu adalah Gua Angin Iblis dan Gua Semesta. Kedua faksi besar ini bukan hanya faksi terkuat di wilayah Laut Angin Surga, tetapi mereka juga memiliki reputasi tertentu bahkan di seluruh Laut Iblis yang kacau. 5 klan besar adalah 5 klan dengan sejarah yang sangat panjang. Mereka adalah klan Wei, klan Gu, klan Su, klan Zhu, klan Sentu. 5 klan besar ini adalah faksi yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Tentu saja, Chaotic Dimensi sangat kacau, dan ada juga banyak faksi dari semua ukuran di wilayah Laut Angin Surga, selain 2 gua besar dan 5 klan besar. Beberapa dari mereka mungkin tidak sekuat 5 klan besar, namun mereka tidak boleh dianggap remeh. Kalian anggota klan Gu, kan? Lindong menatap Guya dan bertanya setelah berpikir sejenak. Bahkan sejak ia melihat anak-anak muda yang relatif kuat itu di siang hari, ia sudah menduga bahwa faksi tempat kelompok Guya berada seharusnya tidak terlalu lemah.
Namun, ia tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya adalah salah satu dari 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga. Kepala klan saya adalah seorang ahli yang telah memasuki tahap kematian mendalam. Mata Guya mengandung ekspresi pemujaan. Sepertinya level seperti itu sudah cukup untuk dia hormati. Lindong sedikit mengangguk. Meskipun untuk sementara dia tidak yakin berapa banyak ahli top dari klan Gu yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam, klan Gu memang cukup kuat. Mereka jelas sebanding dengan beberapa sekte super di wilayah Suan Timur. Tentu saja, sekte super ini tidak mengacu pada sekte super di tingkat gerbang Yuan atau sekte Dao, tetapi sekte super lainnya. Sepertinya hanya 2 gua besar di wilayah Laut Angin Surga yang berada di tingkat gerbang Yuan atau sekte Dao. Ini sudah cukup menakutkan. Bagaimanapun, wilayah Laut Angin Surga hanyalah salah satu dari banyak wilayah di Laut Iblis Chaotic. Apalagi, ini bukanlah wilayah laut terkuat. Awalnya kami sedang mengantar barang, tetapi kami menerima kabar di sepanjang jalan bahwa buah roh kehidupan misterius telah lahir di Pulau Roh Misterius ini. Oleh karena itu, kami mengambil jalan memutar untuk mencoba mencari tahu apakah kami bisa mendapatkannya. Guya menjelaskan. Buah roh kehidupan misterius? Lindong awalnya terkejut ketika mendengar nama ini. Segera, wajahnya mulai sedikit berubah. Apakah buah roh kehidupan misterius yang aneh itu dapat membantu seseorang menerobos ke tahap kehidupan mendalam? Apakah kakak Lindong juga pernah mendengarnya? Guya mengangguk terus-menerus sambil berbicara, buah roh kehidupan misterius sangat bermanfaat bagi ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Jika seseorang cukup beruntung, seseorang bahkan dapat meminjam kekuatannya untuk menembus tahap kehidupan mendalam. Guyan berencana untuk mendapatkannya selama perjalanan ini. Dia sudah menjadi ahli setengah kaki dalam tahap kehidupan mendalam. Jika dia bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, dia akan mampu membuat terobosan total. Lindong menganggukkan kepalanya, sementara kilatan aneh melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa jika lukanya sembuh sepenuhnya, kekuatannya pasti akan meningkat sekali lagi, dan langsung naik ke tahap Nirvana 9 Yuan. Jika dia mampu memperoleh buah roh kehidupan misterius itu, dia mungkin bisa meningkat sekali lagi dan mencapai tahap kehidupan mendalam. Selama pertarungannya dengan Yuan Chang, Lindong dapat dengan jelas merasakan perbedaan yang sangat besar antara tahap kehidupan mendalam dan tahap nirvana. Meskipun Lindong saat ini memiliki lambang roh, ia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk maju ke tahap kehidupan mendalam jika ia berlatih secara normal. Namun, kemunculan buah roh kehidupan misterius ini mampu mempersingkat waktu tersebut. Buah ajaib seperti itu sangat langka di wilayah Suan Timur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan beruntung menemukannya saat tiba di wilayah Laut Angin Surga ini. Chaotic dimensi ini memang merupakan tanah harta karun. Namun, berita tentang buah roh kehidupan misterius ini telah menyebar, dan banyak ahli telah tiba di Pulau Roh Misterius ini. Sulit untuk mengatakan apakah kita akhirnya akan bisa mendapatkannya. Guya terus bergumam pada dirinya sendiri tanpa memperhatikan ekspresi Lindong. Tidak heran Guyan mengatakan bahwa Pulau Roh Misterius ini tidak damai baru-baru ini. Ekspresi wajah Lindong perlahan menghilang. Masalah buah roh kehidupan misterius telah melampaui ekspektasinya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik. Setelah mengalami kekalahan menyedihkan di wilayah Suan Timur, dia dengan jelas memahami pentingnya meningkatkan kekuatannya. Namun, lukanya saat ini masih cukup serius. Selain itu, pasti ada banyak ahli yang mengincar buah roh kehidupan misterius. Oleh karena itu, ia harus pulih terlebih dahulu dari cederanya sebelum mengambil pendekatan menunggu dan melihat. Jika dia punya kesempatan, dia bisa mencoba mengambil tindakan. Bagaimanapun, harta karun alami seperti itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Lindong tidak memiliki banyak perasaan terhadap kelompok Guyan. Namun, jika dia berhasil mendapatkannya, dia tidak boleh memperlakukan gadis kecil yang baik hati ini, Guya. Lindong menahan riak-riak di hatinya saat memikirkan hal ini, dan terus mengobrol dengan Guya. Butuh waktu lama sebelum wanita muda itu akhirnya merasa ingin pergi. Lindong memperhatikan kepergian Guya dan tersenyum tipis. Tak lama kemudian, dia kembali memejamkan matanya. Dia harus memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya.